Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Window Seat. Rago yang setiap hari menaiki kereta ke tempat kerjanya. Dia selalu memandangi satu rumah saat dia berada di dekat jendela. Di balkon atas rumah itu ada wanita cantik yang ternyata membuat Rago jatuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Pridianto Pak D 7628, Huda Nur K7C, Ferry Agung HO 8FE, Ahmad Rizky HO 1FY, Kari Sendiri 09. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Suatu saat, Rago yang berkegiatan seperti biasanya malah melihat kejadian yang tak terduga. Rago melihat wanita yang dia sukai itu seperti mendapat ancaman dari seorang pria berpakaian hoodie, dan cerita Window Seat pun dimulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria berhoodie tengah membawa sebuah mayat yang terbungkus di dalam sebuah kain. Ia lalu menguburkannya di sekitaran jalur perlintasan kereta api. Scene kemudian berganti dan memperlihatkan seorang pria lajang bernama Rago. Rago merupakan seorang seniman yang bekerja di sebuah restoran dan resort milik wanita bernama Anjali. Setiap harinya ia selalu menggunakan kereta api untuk sampai ke tempat tersebut. Di suatu momen saat ia hendak naik kereta api, ia disapa oleh seorang pria yang tak dia kenal. Dan karena tak mau buang-buang waktu, ia langsung pergi dan meninggalkan pria tersebut. Rago memiliki suara yang indah dan petikan gitar yang membuat orang-orang yang mendengarnya merasa nyaman. Sehingga karena hal itulah Anjali dengan yakin mengontraknya dalam waktu yang cukup lama. Selain bermusik, Rago juga memiliki seni bela diri yang baik. Terbukti saat ada tamu yang membuat keonaran di restoran Anjali, ia langsung turun tangan dan memberikan pelajaran kepada mereka. Dan hal itu juga yang membuat Anjali menaruh hati kepadanya. Akan tetapi, perasaan Rago tidaklah sama seperti Anjali. Ia menganggap Anjali tak lebih dari sekedar teman biasa. Selama ini, Rago ternyata telah jatuh cinta kepada seorang wanita cantik yang selalu ia lihat dari kursi dekat jendela kereta api. Sampai-sampai karena saking mengaguminya, Rago sering membayangkan jika wanita itu berada di sampingnya. Di suatu hari, Rago yang sudah mengamati wanita tersebut setahun lamanya berinisiatif menemui dan berkenalan dengannya. Namun tanpa disangka, wanita yang ia kira tidak memiliki kekasih ternyata memiliki hubungan spesial dengan seseorang. Rago yang melihat kemesraan mereka hanya bisa meratap dan menahan perasaannya yang kini telah hancur. Di hari berikutnya, Rago yang masih penasaran dengan wanita tersebut mencoba kembali melihatnya. Namun tanpa ia sangka, wanita yang sangat ia cintai itu malah dibunuh oleh pria yang bersamanya kemarin. Hey, stop! Hey, stop! Rago yang tidak bisa melihat wajah si pelaku, kemudian menekan alarm tanda bahaya. Namun karena kereta tidak bisa berhenti secara mendadak, ia pun memutuskan turun dan langsung terjun dari sana. Akan tetapi, bukannya bisa menyelamatkan wanita tersebut, Rago malah dilarikan ke rumah sakit dan telah koma selama 2 hari. Setelah tersadar dan keadaannya membaik, Rago mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang ia lihat kemarin. Saat itu, polisi yang menerima keluhannya adalah inspektur wanita bernama Laika. Awalnya inspektur tidak terlalu menanggapi apa yang disampaikan oleh Rago, karena bagaimanapun hal yang dilakukan oleh Rago sudah sangat membahayakan dirinya sendiri.
Namun karena ragu sangat yakin dengan apa yang ia lihat kemarin, inspektur pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah wanita tersebut. Singkatnya, setelah sampai di sana, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Madhusudan Rao. Beliau merupakan profesor ternama yang ada di daerah tersebut. Inspektur langsung belak-belakan dan mengatakan jika di rumah profesor telah terjadi sebuah pembunuhan kepada seorang wanita. Namun dengan tegas, profesor mengatakan jika hal tersebut tidaklah benar, karena bagaimanapun saat ini ia hanya tinggal seorang diri dan tidak ada wanita yang tinggal bersamanya. Tak percaya begitu saja, inspektur kemudian pergi ke lantai atas tempat pembunuhan tersebut terjadi. Namun setelah memeriksanya, mereka tidak menemukan tanda apapun yang mencurigakan. Terlebih lagi, mereka mendapatkan informasi dari para tetangga yang membenarkan jika profesor memanglah tinggal seorang diri. Dari semua hal tersebut, inspektur menganggap jika ragu hanya berhalusinasi karena insiden yang dialaminya kemarin. Di malam hari, karena tak puas dengan investigasi kepolisian, Ragu kembali mendatangi rumah profesor untuk mendapatkan beberapa petunjuk. Dan singkatnya, ia pun berhasil menemukan foto wanita yang menjadi korban pembunuhan kemarin. Dengan bukti itu, ia bersama inspektur kembali mendatangi rumah profesor untuk mengetahui siapa wanita itu sebenarnya. Dan akhirnya, profesor mengatakan jika wanita tersebut adalah putrinya yang bernama Maya. Dahulunya mereka hanya tinggal berdua sejak ibu Maya meninggal dunia. 10 tahun yang lalu, ia baru saja kembali setelah tugas dari luar kota, sangat terkejut mengetahui jika Maya sudah tidak berada di rumah. Ia menemukan sebuah surat yang dituliskan Maya untuknya. Surat tersebut berisikan jika Maya ingin kawin lari dengan seorang pria yang tidak ia ketahui siapa orangnya. Profesor juga tidak membuat laporan hilang kepada pihak kepolisian karena bagaimanapun hal itu bisa mempermalukan dirinya sendiri yang dianggap tidak bisa mendidik anak dengan baik. Seketika setelah profesor menyampaikan hal tersebut, tiba-tiba saja seorang pria datang ke rumahnya. Pria tersebut bernama Males, yang merupakan pekerja kebun yang juga tinggal di belakang rumahnya. Melihat hal tersebut, inspektur merasa curiga kepada profesor, karena bagaimanapun dari awal, interogasi beliau mengatakan jika ia hanya tinggal seorang diri. Namun walaupun begitu, hal itu tidak bisa dijadikan sebuah bukti untuk mendukung pernyataan yang diberikan oleh Ragu. Di malam hari, Ragu diam-diam kembali mengamati kediaman profesor. Ia masih tidak puas dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada akhirnya, ia pun menemukan sebuah hal yang sangat mencurigakan, di mana ia melihat seorang pria berhoodie sedang menggali tanah di dekat area perlintasan kereta api. Tanpa pikir panjang, Ragu kemudian mendatangi pria tersebut. Namun setelah melakukan aksi kejar-kejaran, pria itu berhasil lolos darinya. Ragu kemudian kembali ke lokasi penggalian itu, dan ia pun sangat terkejut saat melihat sebuah tangan seorang wanita yang terkubur di dalamnya. Keesokan harinya, seluruh personel polisi dan tim forensik telah sampai di lokasi tersebut. Mereka melakukan penggalian untuk mengangkat jasad wanita itu. Tim forensik juga menemukan potongan tulang di daerah penggalian, dan yang paling mencengangkan, hal itu terjadi di lahan perkebunan milik profesor. Media mengabarkan jika jasad wanita yang ditemukan adalah Maya. Namun sebelum laporan forensik keluar, profesor kemudian dibawa ke laboratorium untuk diambil sampel DNA-nya. Di sisi lain, inspektur malah mencurigai Ragu sebagai tersangka pembunuhan Maya, karena bagaimanapun orang yang melihat kejadian pembunuhan dan penemuan mayat jasad korban hanyalah Ragu seorang diri, dan itu artinya ia merupakan saksi tunggal yang bisa saja membuat skenario setelah melakukan pembunuhan tersebut. Inspektur juga memerintahkan anggotanya untuk menangkap Males, karena sejak malam penemuan jasad Maya, Males diketahui telah kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Singkatnya, kepolisian kemudian menurunkan beberapa tim untuk mencarinya, dan akhirnya ia pun berhasil ditangkap tanpa bisa melakukan perlawanan. Setelah diinterogasi dan diajar beberapa kali, Males akhirnya mengakui kejahatan yang ia lakukan, di mana orang yang dilihat oleh Ragu malam kemarin sebenarnya adalah dirinya.
Saat itu, ia sedang menggali jasad seorang wanita yang merupakan selingkuhannya. Namun yang jadi permasalahan, orang yang ia kubur bukanlah Maya, melainkan adik iparnya sendiri. Sejak kedatangan inspektur ke kediaman profesor, Miles takut jika kejahatannya akan terbongkar. Ia pun memutuskan menggali dan memindahkan jasad adik iparnya ke tempat yang lebih aman. Namun belum sempat ia berhasil melakukannya, Ragu tiba-tiba saja berada di sana dan mengejarnya. Pengakuan Miles jelas membuat inspektur sangat terkejut. Ditambah lagi, dokter forensik menyatakan jika sampel DNA profesor tidaklah cocok dengan jasad tersebut, dan sampelnya hanya cocok dengan satu potongan tulang yang mereka temukan kemarin. Di sisi lain, Ragu masih berada di kediaman profesor untuk mendapatkan beberapa bukti tambahan, dan akhirnya ia pun menemukan sebuah mobil tua yang tersimpan di dalam gudang. Di sana, ia menemukan sebuah surat undangan yang ditujukan kepada Maya. Ragu kemudian menghubungi mempelai wanita bernama Sumati yang ada di undangan tersebut. Dan akhirnya, ia pun mengetahui jika Maya pernah memiliki hubungan dengan beberapa pria. Salah satunya adalah pria bernama Yogeshwar yang suka menggodanya. Namun setelah mengetahui di mana keberadaannya, Ragu dibuat terkejut karena Yogeshwar telah mengalami kelumpuhan sejak 10 tahun yang lalu karena kecelakaan. Sumati juga memberitahu jika Maya memiliki seorang kekasih bernama Viru dan teman kerjanya yang bernama Sudhir. Namun yang jadi permasalahannya, ia tidak mengetahui di mana keberadaan mereka berdua. Sementara itu, polisi yang kembali melakukan penggalian di TKP akhirnya menemukan jasad Maya yang sudah menjadi tulang belulang. Peristiwa itu kini menjadi semakin aneh untuk inspektur maupun Ragu. Ragu berpikir jika ada sesuatu kesalahan tentang kematian Maya, karena bagaimanapun orang-orang yang ada di sekitar Maya mengatakan jika mereka melihat Maya terakhir kali adalah 10 tahun yang lalu. Namun untuk menjawabnya, Ragu harus menemui kekasih Maya yang tak lain adalah Viru. Keesokan harinya, saat tiba di kantor polisi, Ragu memberitahukan jika orang yang harus mereka cari saat ini adalah Viru. Namun tanpa disangka, seorang pria yang tak lain adalah Sudhir juga telah berada di kantor polisi dan menunjukkan foto dirinya bersama Maya dan Viru 10 tahun yang lalu. Di sini barulah terungkap sebuah fakta jika Viru yang merupakan kekasih Maya tak lain adalah Ragu sendiri. Namun yang anehnya, Ragu yang melihat wajah Sudhir malah tidak mengenalinya sama sekali. Ternyata setelah Sudhir bertemu Ragu di stasiun kereta api, ia kemudian mengikutinya untuk mengetahui di mana keberadaan Maya. Dan setelah kabar penemuan Maya tersiar di televisi, Sudhir sangat terkejut memutuskan memberitahukan apa yang ia ketahui kepada pihak kepolisian. Berdasarkan kesaksian tersebut, inspektur kemudian menahan Ragu dan memaksanya untuk berterus terang. Namun setelah dihajar beberapa kali, ia juga tidak mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Sampai pada akhirnya, inspektur dibuat terkejut saat menyaksikan Ragu berbicara seorang diri, di mana dirinya memanggil nama Anjali dan meminta pertolongan kepadanya. Keadaan psikologis Ragu membuat inspektur semakin bingung. Ia pun akhirnya memutuskan mengirim Ragu kepada dokter spesialis jiwa. Setelah memeriksa keadaan Ragu, dokter mengatakan jika Ragu memiliki sebuah penyakit traumatis yang membuat ia delusi akan peristiwa yang pernah ia lalui sebelumnya. Dan setelah dokter melakukan terapi dan membius Ragu, sebuah kejadian 10 tahun yang lalu kemudian diperlihatkan. Ragu memiliki nama asli Raghuveer. Beberapa orang yang sudah mengenalnya lama memanggil dirinya Ragu. Sementara Maya dan Sudhir yang baru saja kenal dengannya memanggil dengan nama Viru. Maya dan Sudhir bekerja sebagai customer service di suatu bank. Ragu yang saat itu hendak membuka rekening seketika terpesona saat melihat paras cantik yang dimiliki oleh Maya. Singkatnya, perjuangan yang ia lakukan akhirnya berbuah manis. Maya dengan senang hati menerima Ragu sebagai seseorang yang spesial di hatinya. Namun walaupun begitu, Maya tidak berani mengatakan hubungan asmara mereka kepada ayahnya, karena bagaimanapun ayahnya ingin Maya melanjutkan pendidikan ke luar negeri sebelum menikah.
Itulah mengapa dengan sedikit perasaan cemas, Maya dan Ragu menulis surat yang berisikan jika mereka akan melakukan kawin lari. Namun walaupun begitu, Maya tidak yakin dengan keputusan tersebut, karena bagaimanapun ia juga sangat menyayangi ayahnya yang telah membesarkannya tanpa seorang ibu. Ragu merupakan pria yang memiliki rasa cemburu yang berlebihan. Ia bahkan merasa kesal jika Maya berbincang dengan pria lain, walaupun itu Sudhir yang merupakan teman mereka sendiri. Di suatu momen, terjadi perkelahian di antara Maya dan Ragu. Kala itu, Ragu mengajar beberapa orang yang tidak sengaja menyenggol Maya. Namun hal tersebut membuat Maya menjadi sangat takut, karena bagaimanapun ia sangat benci dengan seorang pria yang terbiasa melakukan kekerasan. Akan tetapi, setelah Sudhir menengahkan masalah mereka, hubungan di keduanya kembali membaik. Di sisi lain, malam hari nanti, Sudhir akan mengadakan acara ulang tahun bersama semua teman kantor. Ia memberitahukan kepada Ragu jika ada pria hidung belang bernama Yogeshwar yang juga akan hadir dalam acara tersebut. Yogeshwar merupakan manajer bank tempat mereka bekerja. Ia sangat tergila-gila dengan kecantikan yang dimiliki Maya. Sudhir memberi saran kepada Ragu, jika ia melihat Yogeshwar mengganggu Maya, ia harus bisa menahan kesabarannya. Karena jika tidak, ia bisa saja mengajar Yogeshwar yang membuat Maya menjadi sangat marah. Perkataan Sudhir tentang Yogeshwar tampaknya memanglah benar. Dengan sabar, Ragu hanya bisa mengelus dada saat melihat kejahatan Yogeshwar kepada Maya. Sampai pada akhirnya, dengan rasa sedikit kesal, ia kemudian mengantarkan Maya kembali ke rumahnya. Baru saja sampai, Sudhir tiba-tiba menelepon dirinya. Ia mengatakan jika selama di pesta tadi, Yogeshwar telah melecehkan Maya tanpa sepengetahuannya. Dan hal itu jelas membuat Ragu menjadi sangat marah. Tanpa diketahui Maya, Ragu memutuskan kembali ke pesta tersebut untuk memberikan pelajaran kepada Yogeshwar. Dan singkatnya, ia pun melihat Yogeshwar dalam keadaan mabuk hendak pulang menggunakan sepeda motornya. Tanpa basa-basi, Ragu kemudian menabrak Yogeshwar dari belakang. Dan setelah terjatuh, ia lalu memperingatkan Yogeshwar untuk tidak mengganggu Maya apapun alasannya. Akan tetapi, hal itu malah dijadikan Yogeshwar sebagai bahan candaan yang membuat Ragu menjadi marah. Namun di saat ia ingin kembali mengajarnya, tiba-tiba saja sebuah mobil melintas dan menabrak Yogeshwar. Setelah insiden tersebut, Ragu memutuskan kembali ke kediaman Maya. Namun sesampainya di sana, ia melihat ada jejak sepatu penuh lumpur di dalam rumah itu. Namun tidak mau ambil pusing, ia langsung naik ke lantai atas untuk menemui Maya. Seketika ia pun dibuat terkejut karena Maya mengatakan jika Ragu baru saja melakukan pembunuhan kepada Yogeshwar. Dan karena hal itu, Maya menjadi sangat marah. Ia malu kepada semua orang. Jika mereka menikah nanti, maka orang-orang akan menandainya sebagai istri seorang pembunuh. Dengan rasa kesal dan sedikit menyesal, Maya kemudian mengambil sebuah pisau dan mencoba mengakhiri semuanya. Dan pada akhirnya, karena kelalaian yang dilakukan oleh Ragu, pisau tersebut malah tertancap di tubuh Maya yang membuatnya tewas seketika. Ragu yang bingung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, memutuskan membungkus jasad Maya dengan sebuah kain. Ia lalu membawanya ke daerah perlintasan kereta api dan menguburnya dengan rasa penuh penyesalan. Setelah tersadar, dokter mengatakan kepada inspektur, walaupun mereka sudah mengetahui fakta tentang kematian Maya, mereka tidak bisa menahan Ragu jika hanya dengan bukti dari laporan psikologis. Terlebih lagi, kasus ini sudah menjadi kasus lama yang tidak bisa diungkapkan dengan bukti apapun, yang pada akhirnya inspektur memutuskan untuk menutup kasus tersebut dan membiarkan Ragu kembali melanjutkan hidupnya. Tak berapa lama, Sudhir dengan mobilnya datang ke kantor polisi dan menawarkan tumpangan kepada Ragu. Di tengah perjalanan, saat mendengar suara mesin mobil Sudhir, Ragu kembali teringat dengan kejadian 10 tahun yang lalu. Di mana mobil tersebut memiliki suara yang sama saat insiden penabrakan Yogeshwar berlangsung. Sehingga dengan begitu, Ragu pun menyadari jika orang yang melakukan insiden tabrakan itu tak lain adalah Sudhir. Ia juga akhirnya sadar jika Sudhirlah yang telah memfitnah dirinya dan mengatakan kepada Maya jika ia telah melakukan pembunuhan kepada Yogeshwar. Dan akhirnya terungkaplah jika semua itu hanyalah akal-akalan Sudhir yang ingin menghancurkan hubungan mereka berdua.
Tak mau melepaskan Sudir begitu saja, Ragu kemudian membanting setir mobil yang membuat mereka mengalami kecelakaan. Di akhir film, terlihat Ragu yang sudah berupaya kembali mendatangi kantor polisi untuk melaporkan kejadian pembunuhan yang baru saja ia lihat, dan pembunuhan tersebut tak lain adalah pembunuhan Maya. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir.